Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmawati dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil penelitian saya yang berjudul yaitu Inovasi Peran Administrasi Kependudukan berbasis e-government di Desa Karangsono, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, yang disusun oleh saya sendiri dengan dosen pembimbing Fulayul Mursyida. Baik, untuk yang pertama kita langsung masuk ke dalam pendahuluan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa menyatakan bahwasannya desa berkewajiban untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan di dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah desa itu juga berkewajiban untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik serta melaksanakan prinsip tata pemerintah desa yang transparan. Kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwasanya pemerintah kabupaten atau kota itu juga memiliki kewenangan untuk melakukan penugasan kepada desa dalam menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan dengan berdasarkan asas tugas perbantuan. Untuk inovasi sendiri ialah yaitu suatu cara terobosan terbaru di mana itu bisa mengembangkan sebuah ide berbasis teknologi berguna untuk memperbarui, menyederhanakan, atau bahkan bisa mengganti metode pelayanan publik yang terkesan tidak efektif dan efisien. Dan juga didorong dengan adanya visi dan misi dari Dispenuk Capil Kabupaten Pasuruan. Yang pertama yaitu visinya terwujudnya sistem administrasi kependudukan yang tertib, akurat dan dinamis. Kemudian dengan misinya yang pertama yaitu peningkatan tertib administrasi kependudukan, kedua meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, dan juga yang ketiga yaitu terwujudnya sebuah database perkembangan kependudukan yang akurat. Nah, salah satu inovasi layanan online yang sudah diterapkan di Kabupaten Pasuruan, tepatnya di Kecamatan Sukorejo, yaitu adalah e-Pak-Ladi. E-Pak-Ladi ini kepanjangan dari elektronik pelayanan administrasi kependudukan langsung jadi, dan ini hanya dimiliki oleh Kabupaten Pasuruan yang dilaksanakan di setiap desa di Kecamatan Kabupaten Pasuruan. Untuk yang sudah menerapkan sendiri, bahwasannya Kabupaten Pasuruan itu sudah memiliki 365 desa. Sebanyak 301 desa itu sudah menerapkan e-Pak-Ladi. Tinggal 64 desa saja yang belum. Kemudian untuk Kecamatan Sukorejo itu sudah 19 desa yang menerapkan. Dan ini berikut rekapitulasi permohonan e-Pak-Ladi di Kecamatan Sukorejo dapat dilihat pada tabel 1. Nah, selanjutnya dari penjelasan pendahuluan itu dapat disimpulkan bahwasanya dengan adanya dorongan kualitas pelayanan adminduk di Kabupaten Pasuruan yang masih terkesan sangat tradisional, kemudian terbelit-belit, bahkan masyarakat itu harus kembali berkali-kali dalam menyelesaikan dokumen adminduknya, kemudian didorong juga dengan adanya pandemi COVID-19, kemudian didorong dengan adanya undang-undang, visi dan misi di Dispenuk Capil Kabupaten Pasuruan, akhirnya memanfaatkan ilmu teknologi dan informasi sehingga mengeluarkan sebuah inovasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital, yaitu e-Pak-Ladi. Nah, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu, sebanyak 5 penelitian terdahulu. Yang pertama dari Hisam Al-Fawaz, yang diterbitkan oleh Winma Malang tahun 2019, dengan tujuan penelitiannya yaitu mengetahui pelayanan perizinan mendirikan usaha melalui sistem online single windows dan persoalan yang dihadapi beserta cara mengatasinya. Untuk hasilnya sendiri dapat disimpulkan bahwa kendala para pelaku usaha itu enggan untuk mendaftarkan usahanya. Lanjut ke penelitian terdahulu yang kedua itu dari Nafahatus Saharia, diterbitkan oleh Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya tahun 2019 dengan tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui implementasi SIAP berbasis daring dan manfaatnya di Dinas Kependudukan dan Pelayanan Sipil Kota Jombang. Untuk hasilnya sendiri yaitu SIAP berbasis daring digunakan sebagai pengganti SIMDUK untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pelayanan Sipil. Untuk yang ketiga itu dari jurnal Dwi Febi Kartika dan Trenda Aktiva Oktarianda, diterbitkan dari Jurnal Ilmu Administrasi Negara tahun 2022. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mendeskripsikan terkait pelayanan administrasi kependudukan di Dukcapil Kabupaten Gresik melalui inovasi aplikasi PUEDAP. Untuk hasilnya sendiri yaitu menunjukkan dari indikator tata kelola dan inovasi bahwa sistem regulasi atau kebijakan yang digunakan telah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.
Untuk yang keempat yaitu dari jurnal Dinasti Fiona dan Khairia tahun 2022 diterbitkan oleh jurnal Suara Politik dengan tujuan penelitian yaitu menyajikan analisis tentang mengapa pemerintah kabupaten atau kota Indonesia belum sepenuhnya bisa mentransformasikan penyelenggaraan pemerintahan berbasis government. Kemudian untuk hasilnya sendiri yaitu implementasi e-government di Indonesia itu masih setengah jalan dan jauh di bawah standar ideal yang diinginkan. Yang terakhir yaitu dari jurnal Ilmi Usratin Khairiyah tahun 2020 dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tahapan pelaksanaan dan prosedur dan kendala dalam implementasi e-government melalui Embong di Kabupaten Sidoarjo. Untuk hasilnya sendiri yaitu menunjukkan tahapan implementasi e-government, prosedur pengajuan dan kendala dalam penerapan Embong di Kabupaten Sidoarjo. Nah, untuk perbedaan SOA-nya sendiri atau state of the art-nya, di sini penulis akan fokus mendeskripsikan inovasi plan administrasi kependudukan berbasis e-government, tepatnya di Desa Karangsono beserta kendalanya. Kemudian secara tidak langsung untuk perbedaan yang lainnya yaitu menjelaskan bagaimana sistem kerja administrasi kependudukan yang sudah terinovasi kepada masyarakat awam dan memberikan solusi kepada pihak yang mengadopsi sistem administrasi kependudukan yang mengalami kendala yang sama. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan gambaran atau role model atau pusat percontohan bahwasanya untuk terkait pelayanan berbasis e-government kepada pihak yang ingin mengadopsi inovasi adminduk berbasis e-government. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri di sini penulis membagi menjadi dua, yaitu yang pertama bagaimana inovasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis e-government di Desa Karangsono. Terus kemudian yang kedua yaitu bagaimana kendala dalam inovasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis e-government di Desa Karangsono. Untuk metodenya sendiri, di sini saya menggunakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan fokus penelitiannya yaitu di inovasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis e-government di Desa Karangsono dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa tersebut. Untuk pengumpulan datanya sendiri itu diperoleh dari data primer dan data sekunder melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Untuk analisis datanya menggunakan model analisis interaktif Mills dan Huberman. Nah, untuk hasilnya sendiri di sini penulis menggunakan teori dari penerapan e-government di dalam jurnalnya Bu Ilmi Sumatin itu terdapat 4 strategi. Yang pertama yaitu tingkat persiapan, tingkat pematangan, dan tingkat pemantapan. Yang terakhir yaitu tingkat pemanfaatan yang terbagi menjadi G2G, G2B, dan G2C. Nah, untuk hasilnya sendiri di lapangan itu bahwasanya di tingkat persiapan EPA Ladinya itu sudah mempersiapkan semua mulai dari perangkat keras hingga software, SDM yang memiliki kemampuan di bidang IT dan sosialisasi internal dan publik yang diperlukan. Karena ketika semua piranti sudah siap, baru kantor balai desa itu mendaftarkan layanan EPA Ladi ke pusat. Nah, ini contoh dari gambar 1, tampilan awal software EPA Ladi menjelaskan bagaimana pembuatan situs untuk sistem EPA Ladi yang dimana halaman awalnya adalah halaman login untuk admin EPA Ladi masuk ke dalam situs tersebut. Kemudian di gambar kedua itu ada sosialisasi internal inovasi EPA Ladi di Kecamatan Sukorejo. Nah, untuk perbedaan dari penelitian terdahulu itu sudah sesuai dengan teori yang digunakan bahwa dalam tingkat persiapan aplikasi Embong adalah membuat situs informasi di setiap lembaga, menyiapkan SDM, menyiapkan sarana akses yang aman, kemudian mudah, dan sosialisasi secara internal maupun publik. Nah, untuk di EPA AD sendiri itu masih tetap sudah menerapkan di tingkat persiapan, cuman untuk apa namanya untuk sosialisasinya itu dia masih belum menerapkan sosialisasi di lingkup eksternal, hanya di lingkup internal saja, seperti di tingkat kecamatan sampai desa saja. Untuk ke masyarakat itu masih belum. Selanjutnya yaitu di tingkat pematangan. Untuk di tingkat pematangan ini itu sudah terdapat fitur apply atau berkas yang dibutuhkan untuk pembuatan adminduk.
Jadi untuk pematangan di sini itu lebih kepada bentuk software aplikasi yang digunakan untuk mengunggah, mengupload berkas itu apakah sudah berjalan dengan normal sesuai fungsinya atau belum. Nah, untuk fitur apply-nya di sini saya melampirkan datanya bahwasanya kolom-kolom itu adalah fitur yang ada di e-Pakladi seperti permohonan KK, permohonan KTP, akte kelahiran, akte kematian, perceraian, perkawinan, pindah datang, dan permohonan yang lainnya. Untuk sejauh ini, sistem e-Pakladi ini tuh tidak bisa menghubungkan secara langsung kepada masyarakat, tapi itu bisa menghubungkan antara Dispenduk Capil dengan masyarakat melalui kelurahan atau desa, seperti itu. Nah, sedangkan dari hasil tingkat pematangan ini, proses evaluasi dengan teori itu terdapat sedikit perbedaan, yaitu pada teori dijelaskan bahwa tingkat pematangan seperti pembuatan fitur yang bisa berinteraksi antara pemerintah dengan pengunjung website dan bisa menghubungkan ke antar lembaga. Sedangkan dalam evaluasi ini tidak bisa menghubungkan secara langsung dari pemerintah desa kepada masyarakat, hanya menghubungkan beberapa lembaga saja, di mana dibuktikan masyarakat harus ke kantor desa untuk mengurus dokumen kependudukannya. Nah, ini ada fitur apply, contoh fitur apply permohonan admin-duknya. Ada tombol add file, itu menunjukkan bahwasannya ini sudah berada di tahap pematangan. Kemudian ada start upload, di mana kita bisa mengupload sebuah berkas atau mengupload sebuah permohonan. Terus kemudian ada tombol cancel untuk membatalkan permohonan. Sedangkan untuk di tingkat pematangan dalam penelitian terdahulu, di dalam jurnalnya Bu Ilmi Usratin Khairiyah itu dijelaskan itu sudah sesuai dengan teori yang digunakan bahwa dalam tingkat pematangan adalah membuat situs informasi publik interaktif sebagai sarana dalam menghubungkan komunikasi di antara pihak pelapor dan penerima laporan pengaduan kerusakan jalan di lapangan. Kemudian di tingkat pemantapan sendiri, itu dalam inovasi EPAD sudah dilakukan dengan menghubungkan data dari desa secara langsung ke Dispenduk Capil tanpa harus mengantarkan berkasnya ke kantor Dispenduk Capil. Dengan itu proses pembuatan adminduknya yang seharusnya masyarakat masih harus mengurus ke Dispenduk, itu sekarang dari pemerintah desa, masyarakat sudah bisa menyetorkan atau mengambilnya. Nah, ini untuk prosedur pengajuan dokumennya dari warga itu menuju kelurahan kepada petugas desa untuk mengupload berkasnya untuk diajukan kepada dispenduknya, kemudian di entry oleh operator dinas dan kemudian diproses verifikasi data pengajuan. Selanjutnya yaitu proses TTE oleh kepala dinas. Ada beberapa dokumen itu bisa langsung disetorkan kepada petugas desa atau bisa langsung juga disetorkan kepada warga seperti itu. Sedangkan kalau di tingkat pematangan sendiri ini dalam penelitian terdahulu itu dijelaskan bahwa tingkat pemataman belum dilakukan dalam penerapan aplikasi Embong, hanya sebagai media pengaduan kerusakan jalan di lapangan oleh masyarakat dan Dinas PU Bina Marga. Nah, untuk di tingkat pemanfaatan sendiri terbagi menjadi tiga, seperti yang dikatakan di awal tadi, ada G2G atau government to government, bahwasannya pemanfaatan untuk pemerintah kepada pemerintah, kemudian pemanfaatan G2C atau government to citizen dari pemerintah kepada masyarakat, dan yang ketiga yaitu government to business dari pemerintah kepada pelaku bisnis. Untuk di EPAD sendiri, untuk pemanfaatannya itu masih terdapat di dalam G2G dan G2C. Untuk yang G2B itu masih belum. Di sini dapat saya tunjukkan bahwasannya ada bukti kalau misalkan EPAD ini masih di tahap pemanfaatan G2G dan G2C. Tidak ada fitur untuk government to business seperti itu. Nah, untuk di tingkat pemanfaatan dalam penelitian terdahulu itu bahwasannya dalam tingkat pemanfaatan masih belum terdapat pada penerapan aplikasi Embong. Kalau di EPAD sendiri itu sudah ada, cuman hanya ada di G2G dan G2C saja. Dan ini bukti bahwasannya contoh pemanfaatan G2G, government to government, di mana hasil dokumen yang dikeluarkan EPAD itu langsung terhubung dan terupdate pada data siap.
Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang kendala dalam inovasi peran administrasi kependudukan. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu jaringan kurang stabil. Itu bisa disebabkan karena sering terjadinya blank spot. Kemudian kondisi geografi dari desa sendiri itu juga berpengaruh. Ada yang beberapa desa itu eh, support untuk jaringan, ada yang tidak seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada pendanaan yang bisa menghambat penerapan e-government di dalam EPALADI, yaitu desa tidak mengajukan penerapan program inovasi EPALADI, kemudian banyaknya desa sejumlah 365 desa itu juga bisa menghambat karena harus mengantri satu persatu, sedangkan untuk pengajuannya itu harus teliti gitu, jadi membutuhkan waktu yang sedikit lama. Kemudian sarpras yang belum memadai. Jadi itu ketika pemerintah desa itu harus menyiapkan pirantinya sendiri, seperti komputer, kemudian rak-rak, alat tulis kantor, itu harus disiapkan dulu dari desa, baru nanti dari pemerintah pusat bisa menginstal inovasi apalagi ini di dalam komputernya, seperti itu. Kemudian kemampuan SDM, apabila juga seorang admin Pak itu harus memiliki atau memahami dunia IT. Kemudian untuk kuantitas yang terjun mengelola EPAK tadi ini hanya berjumlah 1, dikarenakan untuk menjaga kerahasiaan data dan tidak bocor kemana-mana. Kemudian yang terakhir yaitu perbedaan fokus program antar desa. Jadi banyak beberapa desa itu masih fokus perencanaan pembangunannya itu macam-macam. Ada yang di desa A, misalkan dia fokus ke pelayanannya. Ada yang di desa B itu fokus kepada pembangunannya, seperti itu. Jadi itu yang mengakibatkan fokus program desa di setiap desa itu berbeda, sehingga aplikasi atau inovasi EPALADI ini tidak bisa diterapkan secara serentak kepada seluruh desa di Kabupaten Pasuruan. Nah, untuk beberapa kendala yang terjadi dalam penerapan e-government, perbedaan kendalanya dengan penelitian terdahulu yaitu yang pertama, di dalam penerapan embong itu petugas penerimaan laporan juga hanya 1, dan itu tidak sebanding dengan laporan yang masuk, sehingga tidak bisa diselesaikan seketika dan harus bertahap atau antri. Untuk penerapan EPALADI sendiri juga sama, hanya terbatas 1 orang untuk admin penerimaan permohonan. Dan seharusnya untuk admin EPALADI ini bisa bertambah jumlahnya sesuai dengan kompetensi agar tidak terjadi over capacity. Selain itu juga bisa mempercepat proses pengajuan permohonan dari masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu terkait fasilitas perangkat komputer. Nah, karena yang adminnya ini hanya 1, jadi komputernya itu cuma 1 juga. Nah, itu juga bisa memperlambat permohonan atau pengajuan permohonan. Kalau di penelitian terdahulu itu juga sama, hanya terbatas 1 perangkat saja. Kemudian yang ketiga yaitu dari sisi eksternal kurang sosialisasi pada aplikasi Embong. Nah, untuk di tadi sendiri ini juga sama, itu bahwasannya sosialisasi itu hanya diterapkan di internal saja, di tingkat kecamatan dan di tingkat desa. Sedangkan di masyarakat atau secara eksternal itu masih belum. Nah, untuk temuan penting dari penelitian ini yang pertama yaitu penemuan sebuah inovasi administrasi kependudukan berbasis e-government di Desa Karangsono, Kecamatan Sukojo, Kabupaten Pasuruan yang bernama EPALADI atau elektronik pelayanan langsung jadi. Kemudian yang kedua yaitu temuan inovasi EPALADI ini juga menemukan beberapa kendala yang menghambat penerapan EPALADI Kabupaten Pasuruan. Yang ketiga yaitu menganut dengan teori penerapan e-government yang digunakan bahwasannya hasil penelitian di lapangan sudah sesuai di setiap tingkatannya, namun ada perbedaan dalam tingkat persiapan dan tingkat pematangan. Kemudian yang keempat yaitu data primer dicantumkan merupakan hasil wawancara dan survei dengan subjek penelitian antara lain Kepala Desa Karangsono, Sekretaris Desa, Admin EPALADI, kemudian sedangkan untuk objek penelitiannya yaitu inovasi EPALADI atau situs websitenya dari EPALADI. Untuk data sekundernya sendiri yaitu mencantumkan hasil penerbitan dan kajian literatur yang mendukung penelitian.
Nah, untuk kesimpulannya yaitu yang pertama, inovasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis e-government di Desa Karangsono, Kecamatan Sungguh, Kabupaten Pasuruan melalui e-Pak sudah dilakukan di masing-masing tingkatan. Kedua, tingkat persiapan diantaranya menyiapkan perangkat keras, SDM yang memiliki memahami dengan dunia IT, dan melakukan sosialisasi secara internal dan publik kepada masyarakat. Yang ketiga, yaitu di tingkat pematangan, terdapat fitur apply formulir dan sistem e-Pak tidak bisa menghubungkan secara langsung kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang ingin mengakses situs resmi e-Pak tidak bisa, karena admin e-Pak yang bisa mengaksesnya, namun bisa langsung menghubungkan kepada Dispenduk Capil Kabupaten Pasuruan. Yang keempat yaitu tingkat pemantapan sudah dilakukan dengan menghubungkan dari desa secara langsung kepada Dispenduk Capil tanpa harus mengantarkan berkasnya ke kantor Dispenduk Capil Kabupaten Pasuruan. Yang kelima yaitu di tingkat pemanfaatan sudah terdapat tingkat pemanfaatan hanya di G2G dan G2C. Untuk sarannya yang pertama yaitu sebaiknya pemerintah pusat dalam layanan digital melakukan kerjasama dengan perusahaan jaringan swasta untuk bisa mendapatkan kualitas jaringan internet yang lebih bagus lagi, terutama di desa yang geografisnya itu tidak mendukung. Kemudian masih perlu adanya peningkatan terkait kemampuan dalam dunia IT dengan menghadirkan sosialisasi dan pelatihan digital sebelum menerapkan layanan e-Pak Yang ketiga yaitu penambahan layanan dalam inovasi layanan e-Pak sangat disarankan karena sangat memudahkan masyarakat yang hanya mengurus kepala desa saja, terutama penambahan layanan untuk pelaku bisnis, contohnya layanan surat yang bisa menghubungkan ke dinas perizinan. Jadi dilihat dari tingkat pemanfaatan tadi bahwasannya e-Pak ini cuma hanya fokus ke G2G dan G2C. Nah, akan lebih baiknya lagi bahwasannya bisa menghubungkan kepada pelaku bisnis seperti itu. Yang keempat yaitu melakukan aturan program e-Pak yang resmi di setiap desa agar penerapan e-Pak ini itu bisa diterapkan di semua desa Kabupaten Pasuruan secara serentak dan bisa segera membuat Kabupaten Pasuruan menuju satu data. Terus kemudian yang kelima yaitu melengkapi dan memfasilitasi sarana dan prasarana yang masih kurang menunjang untuk penerapan e-Pak Karena sistem e-Pak ini hanya bisa diakses oleh desa saja atau admin e-Pak dan masyarakat masih harus mengantarkan berkasnya ke balai desa. Nah, kedepannya itu bisa menghubungkan langsung kepada masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu lagi datang ke desa atau ke kelurahan. Jadi melalui aplikasi Apaladi itu bisa ditambahkan fitur agar warga juga bisa mengaksesnya sendiri. Seperti itu. Nah, ini berikut referensi atau daftar pustaka yang penulis gunakan. Terdapat 18 daftar pustaka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait hasil penelitian saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.